Nah, sebelumnya di episode keempat, Regu Gihun melawan Regu 5. Saat itu, mereka diberitahu oleh kakek-kakek santuy ini tentang teknik rahasia permainan tarik tambang. Dan mereka pun langsung menggunakan teknik rahasia itu. 그냥 버티려고 당황하라. 분명 작은 애들이 더 사례배를 하늘로 쭉 밀어 올리고 딸야! Pertamanya, teknik itu hampir berhasil. Tapi kemudian Regu 5 mendapatkan kekuatannya kembali dan berhasil membalikkan keadaan. Dan lagi-lagi karena si Gihun merupakan tokoh utama, ya jelas dia nggak mungkin kalah. 딱 세 발만 앞으로 가는 거야. 앞으로 가는 거야. 멈추라. Dan hasilnya, berkat kekuatan dari si pembuat cerita, mereka pun berhasil menang di permainan ini. Kemudian, saat kembali ke base camp, Deoksu dan timnya pun terkejut melihat Gihun dan yang lainnya masih hidup. Saat itu, 30 menit lagi lampu akan dimatikan. Gihun dan yang lainnya langsung membangun benteng pertahanan, karena si Sangwoo mengira akan ada kemungkinan pergelutan di malam ini. Setelah itu, Gihun pun dihampiri oleh Deoksu, yang mengatai benteng yang dibuat tidaklah cukup kuat. Tapi dengan pintarnya, si Gihun ini menakut-nakuti Deoksu dengan mengatakan kalau bisa saja anak buahnya sendiri membunuh Deoksu saat lampu dimatikan. Mendengar itu, Deoksu pun langsung menyuruh anak buahnya untuk beristirahat saat malam itu juga. Dan jangan ada yang memegang senjata sama sekali. Saat lampu dimatikan, Sangwoo dan Ali pun berjaga, sementara yang lainnya beristirahat. Kemudian, si Ali ini memberikan makanannya ke Sangwoo karena merasa hutang budi dengannya. Di sisi lain, Hwang menyamar menjadi nomor 29 ternyata sudah dicurigai oleh para staf di tempat itu. Dia bersama nomor 28 menuju basement tempat di mana para pemain yang mati dimutilasi. Dan bisa kita lihat, si dokter brengsek ini bekerja di sana demi sebuah kunci jawaban permainan. Sementara itu, saat giliran Gihun untuk berjaga, dia pun flashback tentang masa lalunya. Yang kemudian, Gihun saling bercerita dengan si kakek ini. Kembali ke si dokter, yang saat itu, si segitiga ini bercerita kalau ada pemain yang memiliki satu ginjal. Dan saat dimutilasi, tiba-tiba hidup layaknya zombie. Dan pembicaraan mengenai satu ginjal itu didengar oleh Hwang, yang kemudian bertanya tentang bagaimana nasib si zombie itu. Tapi, pertanyaan itu membuat dia dicurigai oleh si segitiga, karena sebenarnya si nomor 29 ini yang menyingkirkan mayat dari zombie itu. Tapi beruntungnya lagi, si dokter mengalihkan pembicaraan karena mereka mengganggu konsentrasinya dalam bekerja. Singkat cerita, setelah selesai memutilasi, Hwang bersama nomor 28 langsung bergegas menuju kapal si pembeli organ. Dan saat di perjalanan, dia pun tak sengaja bertanya tentang tamu VIP di tempat itu, yang membuat nomor 28 semakin curiga dan langsung menodongkan pisaunya. Tapi seketika, Hwang pun mengeluarkan senjatanya dan menembak nomor 28 karena sebelumnya dia mengira si zombie dengan satu ginjal itu adalah kakak laki-lakinya. Setelah membantu memutilasi pemain, si dokter ini menanyakan apa permainan berikutnya. Tapi si segitiga dengan polos menjawab tidak tahu. Yang kemudian si dokter ini marah dan mengancam dengan menyandra temannya sendiri. Setelah membunuh salah satu temannya, dokter ini melarikan diri ke tempat permainan gulali sebelumnya. Dan mereka pun sempat adu mulut di sana. Yang kemudian si segitiga ini mencoba menusuk si dokter, tapi tiba-tiba datanglah frontman yang langsung menembak si segitiga karena sebelumnya sudah memberitahu permainan sebelumnya. Kejadian itu pun membuat seluruh staf di tempat itu untuk berkumpul.
Dan frontman pun mulai curiga dengan nomor 29, karena si nomor 29 ini tidak ada di ruangannya dan tidak ikut berkumpul. Kembali ke Huang, yang saat itu mencari berkas untuk melihat ada tidaknya nama kakaknya di sana. Dan ternyata, permainan Squid Game ini dilakukan sejak tahun 1988. Dan ternyata lagi, kakaknya adalah pemenang dari Squid Game di tahun 2015. Dan film pun bersambung. Dan kita langsung saja ke episode ke-6 yang berjudul Ganbu. Pagi harinya, permainan keempat pun akan segera dimulai. Saat akan berjalan menuju ruangan permainan, para pemain terkejut dengan mayat-mayat staf dan dokter yang digantung di tempat itu. Dan frontman pun memberitahu jika mayat tersebut adalah orang-orang yang melanggar peraturan. Di samping itu, Huang mendengar suara telepon berbunyi dan menguping pembicaraan dari frontman. No need to worry. Yes, the game will begin on time. Kembali ke para pemain, saat itu mereka disuruh untuk mencari pasangan dalam bermain. Si Sang-woo berpasangan dengan Ali, Kang Sae-byok dengan wanita sealirannya, sementara si Gi-hun belum juga mendapatkan pasangan bermainnya. Dia pun diberitahu oleh seorang guru matematika, jika tidak memiliki pasangan akan tereliminasi. Mendengar itu, Gi-hun pun langsung menemui si kakek-kakek santuy ini, yang saat itu diam di pojokan sambil meratapi nasibnya. Dan, lebih kasihannya lagi, si Minyo yang banyak bacot ini tidak mendapatkan pasangan bermain. Ditambah lagi, dia mendapatkan perlakuan kasar karena kebacotannya. Nah, saat itu, permainan pun dimulai. Dan permainannya adalah kelereng. Jadi, siapa yang berhasil mendapatkan 10 kelereng dari pasangannya, dialah yang menang. Saat itu, bukannya bermain kelereng, si kakek-kakek ini malahan tiba-tiba lupa ingatan dan malah mencari-cari rumahnya di tempat itu. Sementara Ali dan Sang-woo terlihat mulai memainkan permainan itu. Dan dilihat, kehokian Ali meningkat drastis padahal dia sendiri baru belajar dalam permainan kelereng. Sedangkan si Sabyok dengan Ji-yong ini memutuskan untuk bercerita satu sama lain tentang kehidupannya, sebelum akhirnya salah satu dari mereka harus mati. Di samping itu, si kakek santuy ini sudah kembali ingatannya. Kemudian melanjutkan permainan dengan Gi-hun, di mana saat itu Gi-hun nampak akan kalah, karena si kakek ini berhasil menebak kelereng di tangan Gi-hun. Beralih ke Deoksu yang bermain dengan anak buahnya. Saat itu, anak buahnya berhasil menang banyak dari Deoksu. Kemudian digantilah permainannya oleh Deoksu untuk membalikan keadaan. Dan hasilnya, Deoksu pun berhasil menang. Sementara temannya yang tidak terima kalah, akhirnya melarikan diri. Kembali lagi ke Sang-woo. Saat itu, kelereng Sang-woo tersisa 1 biji. Dia yang tidak ingin mati, kemudian memberi Ali sebuah rencana agar mereka berdua bisa lolos tanpa ada yang tereliminasi. Di mana rencananya, si Ali ini disuruh mencari tim usia masih muda dan yang sudah tua. Tapi sebelum itu, tanpa ketahuan si Sang-woo ini menukar kelereng Ali dengan sebuah kerikil. Dan saat Ali pergi, dia pun langsung menyerahkan kelerengnya ke pengawas di tempat itu. Dan hasilnya, dia pun berhasil lolos. Beralih ke Gi-hun, saat itu kelerengnya hanya tersisa 1 biji juga. Tetapi dia dengan curangnya memanfaatkan kepikunan kakek santuy ini. Kemudian, Gi-hun pun berhasil membalikan keadaan. Tapi lagi-lagi si kakek ini tiba-tiba lupa ingatan dan kembali mencari rumahnya di dalam gang itu. Gi-hun pun berusaha menyadarkan si kakek ini. Dan saat sadar, si kakek memberi Gi-hun kelereng terakhirnya.
karena mereka sebelumnya sudah berjanji menjadi ganbu dan saling berbagi segalanya. 그동안 고마웠네. Dan kakek itu pun harus mati. Nah, sekarang kita beralih ke Sabyok. Selesai bercerita mengungkapkan kehidupan satu sama lain, mereka pun mulai bermain. Dengan melempar kelereng paling dekat ke dinding, dialah yang menang. Saat itu, Sabyok mendapatkan giliran pertama. Dan saat giliran Ji-young, dia malahan menjatuhkan kelerengnya agar Sabyok menang. 구슬을 그냥 놓쳤어. 너 이런다고 내가 고마워할 줄 알지? 혼자 개품 잡지 말고 다시 던지라고! Alasannya, karena Ji-young tidak memiliki siapa-siapa lagi, maka dari itu, Sabyok yang bercita-cita mengeluarkan ibunya dari Korea Utara lebih pantas untuk keluar dari sini hidup-hidup. Dan perpisahan pun terjadi. 형! 상우 형! 강재병! 고마워. Gimana? Nangis? Sedih kan kalian? Oh iya, saksikan episode selanjutnya hari Kamis ini. Karena di episode itu, kalian akan jauh dibuat lebih menangis dari episode ini. Oke, saya Wisnu selaku narator Aksara Film. Sampai jumpa di hari Kamis. Goodbye.